Oke, setelah kita makan malam, terima kasih loh Romo atas capcaynya yang enak dan luar biasa itu. You're welcome. Nah, sekarang kita akan tanya-tanya lebih lanjut nih sama Romo tentang gimana sih Romo kok bisa dulu masak itu kan karena orang tuanya punya restoran tuh. Terus bisa nggak Romo ceritain sedikit aja kehidupan kenapa jadinya kok tugasnya masak? Kan sementara bisa yang lain bantuinnya. Ya, sebetulnya karena orang tua sederhana. Sebenarnya bukan restoran sih, warung. Tapi karena tidak ada tenaga, maka ya bapak saya bagian goreng. Saudara saya bagian buka warungnya. Lalu ibu saya bagian menyiapkan bumbu-bumbu, saya yang bagian masak. Jadi begitu bangun tidur, bersih-bersih sebentar, sudah langsung masak. Udah tiap ada giliran hari, gitu ada. Dan selalu itu aja? Nggak selalu itu. Rotasi gitu enggak? Enggak, memang itu bagian saya. Jadi memang dari kecil, itulah bagian saya. Saya kalau itu masak juga sambil merem juga bisa, sambil ngantuk-ngantuk. Karena memang udah kebiasaan seperti itu. Tapi pertamanya tuh ditanya nggak sih, Romo maunya masak atau mau bagian buka toko gitu? Enggak? Enggak ada. Udah langsung diputuskan? Langsung aja, udah kamu yang sana. Mungkin orang tua sudah tahu ya. Iya, benar, bagian saya itu lebih cocok di situ. Orang tua udah tahu ya, kita bisanya apa dan sukanya apa. Ya, itu. Saya kira begitu. Oke, Romo. Terus itu kita akan mau tanya-tanya yang lain, tapi kita juga mau bilang buat para sahabat-sahabat Romo nih, kalau ada yang mau tanya, tolong tulis di komen kita supaya kita bisa pilih pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat untuk next episode buat Romo. Jadi jangan lupa ya buat komen, subscribe, dan terus ikutin dari channel Romo Bono ini. Oke, Romo, sekarang kita mau tanya tentang masa kecil Romo deh, gimana? Ya, saya sebetulnya anak terakhir. Oh ya. Jadi ibu saya itu hamil 7 kali. Wih. Tetapi melahirkan 8 kali. Dan kami adalah anak ke-7 dan 8. Wih. Jadi yang terakhir. Karena itu ketika kami SD sampai SMA, kakak-kakak sudah tidak ada. Jadi mereka seperti punya anak kami berdua aja. Dan memang pada waktu kami sudah SD, SMP, itu bergaul sebagai anak desa biasa, tapi kebetulan memang rumah kami itu dekat terminal. Jadi entah bagaimana ya kami termasuk anak-anak terminal. Preman terminal gitu lah begitulah. ya. Anak yang suka main di terminal. Dan kebetulan juga orang tua kerjanya di terminal. Jadi memang seperti itu. Jadi buka warungnya itu dekat terminal, Romo? Di rumah, tapi dekat terminal. Rumahnya dekat terminal. Kira-kira berapa menit kalau jalan kaki? Enggak jauh, 10 menit mungkin. Oh, 10 menit. Enggak sampai sih, enggak sampai mungkin. Oh, benar-benar preman terminal itu, Romo. Aduh, luar biasa nih Romo ternyata. Justru karena itu, ketika kita kecil, melihat masa kecil saya, rasanya kok terlalu jauh untuk bisa menjadi Romo gitu. Iya. Tetapi itu menjadi bukti bahwa sebetulnya itu justru panggilan dari Tuhan. Tuhan yang memilih, bukan kita yang hebat atau yang berjasa. Karena dari lihat sekitar dan lingkungannya nampaknya tidak bisa. Tapi bisa. Nah, itu berarti Tuhan yang bisa, bukan kita. Nah, jadi benar-benar dari yang bawah banget ya, istilahnya bukan bawah karena di bawah mau, tapi kan kayak kalau pandangan kita kalau lihat preman terminal atau tinggal terminal tuh kan kayaknya wah bahaya banget orangnya begitu. Ya, asosiasinya apalagi terminal zaman itu ya. Mungkin kalau sekarang mungkin terminalnya udah bagus, ya, udah rapi, AC gitu. Kalau zaman itu terminal ya memang seperti itu yang dibayangkan. Mungkin ada gedung ya Romo ya, cuma ada 2 pintu doang gitu ya buat masuk ya. Dan memang benar pada waktu itu dan lingkungan kami memang bukan lingkungan yang bagus untuk pertumbuhan iman, untuk kerohanian nampaknya kurang ya. Jadi memang tidak tahu masa kecil saya memang di sekitar itu, tapi memang ada perubahan ketika saya mau naik ke SMA. Itu ada Romo yang datang dan kemudian bercerita kalau di pastoran itu ada satu anak yang dari kampung sekali tinggal di pastoran untuk bantu-bantu Romo dan kebetulan satu sekolahan dengan saya. Lalu Romo itu memberitahu kalau bisa kamu mainlah ke pastoran nemeni temenmu itu gitu. Nah dari saat itu kemudian berubah dari situasi terminal ke situasi pastoran. Kamu dari kecil Katolik, Romo? Dari kecil Katolik, dari kecil Katolik. Lain kan maksudnya juga di kala itu ya, di zaman itu ya gitu. Hanya memang Katoliknya ya Katolik terminal. Oh ya. Kadang-kadang ke gereja, kadang-kadang tidak ke gereja. Tergantung temennya bagaimana gitu. Dan biasa kalau disuruh ke gereja oleh orang tua,
kami berangkat ke gereja, tapi kadang-kadang sampainya ke pasar burung. Lihat burung, nanti kalau ketahuan baru dimarahi. Begitu. Hanya memang tetap orang tua tidak pernah putus asa. Itu juga yang bagus. Meskipun tahu anaknya nakal, tapi ya tetap aja diajak, diingatkan. Tetap harus ke gereja. Orang tua juga ke gereja. Itu bagusnya. Jadi meskipun situasi di lingkungannya tidak sungguh-sungguh mendukung, tapi orang tua tetap memberi motivasi. Tetap mendukung ya, untuk terus minimal lah ya gitu. Kalau mungkin kalau zaman saya kalau mau ke gereja harus beradu dengan film Doraemon. Nah, kalau zaman itu memang ya adu burung dara yang diterbangkan, diadu siapa yang paling cepat. Zaman saya itu pada waktu itu. Jadi kalau ke gereja, kalau tidak diawasi sampai ke gereja, sampainya ke pasar burung. Tapi kan nyampe gereja bisa keluar juga ke pasar burung. Bisa juga. Tapi memang ya itu karena ada campur tangan Tuhan lah pada dasarnya. Ketika SMA itu, sesudah saat di SMA main di pastoran, ternyata itu lebih cocok dari hati. Jadi dunia terminal ternyata kurang begitu cocok. Tapi mungkin juga karena Tuhan campur tangan, sehingga saya lebih banyak main di pastoran sesudah itu. Jadi SMA itu sudah tidak di terminal lagi. Semua kegiatan di pastoran. Bahkan teman-teman sekolahan kalau cari ke rumah, cari di mana, nih kembar kemana, bapak saya cuma bilang kamu ke pastoran aja, pasti ada di situ. Pastorannya dekat itu Romo dari rumah? Sekitar 20 menit jalan kaki. Tunggu deh, mulai Romo tuh kota lahirnya tuh di mana? Di kota kecil di Purworejo. Itu perbatasan antara Jawa Tengah dengan DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu Purworejo itu perbatasannya. Nah, ada kota kecil Purworejo, ya kota kabupaten sih. Dan di situ ada gereja yang sangat kuno. Zaman Belanda sudah ada, parokinya sudah ada. Jadi secara Katolik memang sejarah Katolik sudah lumayan established lah di situ. Dan sekolahan di sekitarnya banyak sekolahan, ada sekolahan-sekolahan Katolik. Nah, gerejanya juga cukup bagus di situ. Berarti terus kemudian dari kota itu Romo SMA-nya baru main ke pastoran. Itu udah UMI belum Romo pastorannya? Pastorannya MSC. Oh, MSC malah. Dari dulu sampai sekarang itu dikelola oleh Romo-Romo MSC. Jadi saya kenal sekali dengan Romo-Romo MSC karena sejak kecil sampai selesai SMA praktis dengan Romo-Romo MSC. Romo SMA-nya umum ya Romo? Umum dari kalau SD-nya Katolik, tapi SMP dan SMA itu SMA negeri. Maksud ya maklumlah orang tua tahunnya negeri dan pada waktu itu negeri termasuk yang baik, ya udah dimasukkan di situ. Mau tanya nih Romo, punya pacar nggak Romo waktu SMA? SMA belum ngerti. Jadi SMA itu saya masih nggak ngerti tentang pacar dan sebagainya. Kan ngertinya masih main terus, naik gunung, jalan kaki ke Borobudur dari rumah, jalan kaki ke Sendangsono dari rumah, sukanya begitu. Jadi sama teman-teman anak-anak SMA yang Katolik-Katolik itu, Mudika zaman itu namanya, itu mainnya ke gitu, naik gunung, jalan-jalan jauh gitu. Dan belum pikir tentang pacar, belum pikir tentang wanita, itu belum ada bayangan juga pada waktu itu. Kalau SMA tuh kan biasanya kita tuh kalau ada istilahnya tuh SMA masa terindah Romo. Biasanya kan karena banyak teman. Romo tuh punya teman baik nggak yang sampai ingat sampai sekarang? Teman baik sih SMA. Atau selembar? Ya itu masalahnya. Salah satu kelemahan, ya kalau mau dilihat kelemahan, tidak ada teman yang lebih baik dari kembaran saya. Itu masalahnya. Jadi seakrab apapun teman sekolah, tidak bisa lebih dekat dengan kembaran saya. Gitu. Jadi nggak ada yang sungguh ada, tapi tidak sungguh-sungguh sedekat kami berdua. Pasti sangat wajar lah. Tapi ada teman-teman SMA yang juga teman-teman sekolah di Mudika pada zaman itu sangat dekat. Sampai mereka kerja, sampai sekarang masih kontak. Masih ada. Ya. Romo tuh kan katanya suka naik gunung atau suka jalan gitu. Jadi hobinya olahraga atau pencinta alam zaman itu? Ya, zaman itu ada pencinta alam namanya. Kami memang di SMA ada pencinta alam dan hampir setiap tahun, setiap liburan selalu naik gunung. Rame-rame. Tapi juga bukan hanya naik gunung, bisa trekking, menyusuri sungai,
atau ya jalan kaki lewat sudut-sudut sampai ke Borobudur, sekitar 44 kilo dari rumah. Jalan kaki, tapi jalannya bukan jalan besar ya, ikut jalur sungai, ikut jalur kampung-kampung gitu. Kalau naik gunung, izin orang tua nggak, Bang? Atau kabur aja? Itu izinnya sih, kadang izin, kadang nggak izin. Kalau kira-kira tidak diizinkan ya lebih baik tidak izin. Kita ya, main ya main ke pastoran, kabur tapi juga. tahu-tahu ke gunung itu udah biasa. Itu udah Ada biasa. pengalaman yang benar-benar ekstrim nggak Romo waktu itu, Romo, yang waktu muda itu di pastoran untuk ya yang lumayan lah gitu. Kalau ekstrim ya mungkin naik gunung itu. Jadi pada waktu itu kami berempat, itu saudara kembar saya, lalu ada satu teman namanya Hartono, lalu ada satu teman lagi perempuan Lia. Nah kami jalan-jalan di pastoran, lalu ayo kita jalan-jalan kemana? Naik gunung. Jadi kami berempat naik gunung tapi tidak siap. Dan pada waktu itu hujan dan hampirlah kalau Tuhan tidak melindungi bahaya terjadi. Karena tidak siap naik Gunung Sumbing, hujan, nah sudah. Bahaya sekali itu, Romo. Sangat-sangat berbahaya. Dipanggil Basarnas sih lama-lama. Untung masih bisa turun juga dengan bisa selamat. turun ya, gitu. Jadi pengalaman itu karena naik dan tidak siap, tapi yang exact terjadi itu apa, Romo, di atas? Atau Kedinginan, jatuh, kehujanan, atau apa, kedinginan. atau terpasang nginep? Terpasang nginep di atas, kedinginan, berangkat terlalu malam jam 10, sampai di atas belum jam 3, belum jam 4, dan hujan dari bawah sampai ke atas. Jam 3 subuh nih ya? Hingga subuh, sehingga sangat kedinginan. Entah bagaimana ceritanya, kami mencari jalur lava, lalu kami bertumpuk berempat, dan itu yang menyelamatkan kami. Sampai pagi kami masih bisa hangat, lalu ketika pagi sudah tidak hujan, kita bisa turun. Tapi sudah menggigil dan bisa masing-masing sudah menggigit sapu tangan. Sudah menggigit sapu tangan. Ya, itu kenakalan anak remaja ya, yang tanpa perkiraan dan bisa menjadi sangat berbahaya. Oh iyalah, Romo, kan di mana-mana kalau naik gunung harus dengan persiapan, Betul. bahkan mungkin dengan pendidikan dasar gitu. Nah sekarang Romo, jadi sebenarnya mau ditanya adalah Romo itu kepikiran buat jadi Romo nih masuk seminar itu kapan? Jadi SMA, karena saya setiap hari di gereja menemani Romo, dan satu hari Romo mengajak kami ke satu stasi yang misa di situ sebulan hanya 2 kali. Saya biasa membawakan alat-alat misa, tasnya, lalu saya datang, saya siapkan dulu biasanya. Nah itu biasanya setengah jam sudah saya siapkan semua. Lalu sesudah selesai, saya keluar, ada seorang ibu-ibu nih, sudah umur 65 lah, pakai jaret, pakai kebaya. Dia lagi tarik nafas begini, dan saya hampiri dia. Mbah, jauh ya Mbah dari rumah? Oh ya enggak lah, 1 jam lah. 1 jam jalan kaki? Iyalah. Oh jauh itu Mbah. Dan dia mengatakan, Tuhan Yesus lebih jauh dari surga datang ke sini. Saya rumahnya cuma 1 jam. Dan saya merasa, luar biasa nih orang tua imannya. Dan ketika melihat bagaimana betapa mereka rindu, merindukan Ekaristi, merindukan imam, saya ada di situ, berarti saya yang ditanya, ya kan? Loh, ada kebutuhan imam, dan saya ada di situ, masuk saya diam saja? Nah, di hati saya mulai muncul, oh kamu bagaimana dengan kebutuhan ini? Dan ada rasa tertarik, oh saya juga mau, supaya orang-orang bisa merayakan Ekaristi. Tidak harus nunggu sebulan 2 kali atau sebulan sekali. Sebulan 2 kali itu masih Pulau Jawa ya Romo ya? Masih Pulau Jawa itu. Belum di luar pulau ya, masih Pulau Jawa ya itu ya? Ya, Mungkin agak-agak, memang kita ternyata butuh banget untuk imam, kebutuhannya dari dulu sampai sekarang tuh tetap butuh gitu. Panggilannya memang harus ini. Oke, Romo, kita mau tutup dulu untuk saat ini. Tetap aku ingetin buat sahabat-sahabat Romo bahwa kita tetap menunggu pertanyaan-pertanyaan kalian supaya kita bisa pilih untuk kita jawab di episode berikutnya. Nah, Romo, jadi kalau misalkan kita mau ajak nih buat sahabat-sahabat Romo nih buat bikin pertanyaan ke Romo yang kita pilih episodenya, silahkan ya. Ya, pokoknya nanti bisa tanya apa saja. Mudah-mudahan saya bisa jawab, tapi saya akan usahakan supaya bisa jawab. Terutama persoalan-persoalan yang Anda hadapi secara real dalam kehidupan sehari-hari. Siapa tahu saya bisa merenungkannya dan kemudian bisa menjadi jalan Tuhan untuk bisa mengurai kalau ada persoalan-persoalan atau pertanyaan yang memang membutuhkan jawaban. Caranya, Romo? Silahkan
nulis saja di komen tentang apa saja yang mau ditanyakan. Nah, nanti dari situ kita akan coba seleksi dan pilih, dan kemudian kita akan coba renungkan, dibawa dalam doa, dan kemudian kita coba menjawab sebaik mungkin. Mudah-mudahan dengan terang Roh Kudus itu menjadi jalan bagi kita untuk lebih mengenal apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Misalkan saya mau nanya nih, tapi saya malu. Kan kalau di komen nama saya kelihatan. Oh ya, bisa Romo? saja, tidak harus dengan nama asli. Yang penting persoalannya boleh dengan alias ya, Romo? Boleh. Anonymous boleh. Ya, boleh anonymous. Karena kita yang paling penting adalah pertanyaan. Dan siapa tahu bukan hanya masalah saya, ternyata orang lain juga ikut terbantu dengan merenungkan dan menjawab persoalan yang kita hadapi. Oke, sekarang berarti kita udah mau selesaiin ini. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu bahwa nanti kita ada email buat pertanyaan-pertanyaan yang agak pribadi, tapi tetap harus sadari bahwa semua pertanyaan yang masuk akan kita post, jadi akan ditampilin di YouTube. Jadi jangan sampai pertanyaannya kemudian sangat pribadi sehingga tidak boleh ditampilkan gitu. Jadi semua pertanyaan yang masuk akan dijadiin satu episode. Nah, nanti ada email, bisa dicek juga di link kita emailnya, supaya teman-teman semua yang mau tanya langsung atau mau tanya yang pribadi bisa email langsung ke kita. Oke. Mama, ada yang mau dikatakan sebagai penutup? Kita semua dikasihi Tuhan dan kita percaya apapun yang kita usahakan, kalau kita murni dari hati kita, Tuhan akan memberi jalan. Karena Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan hidup kita. Oke, sahabat-sahabat saya dan Romo Bono, mengucapkan sampai ketemu sampai lagi berjumpa. di video berikutnya.